Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik Pak. Oh, baik. Jadi malam ini Ibu akan melakukan coaching bersama Ibu Nurhikmah dengan Ibu sebagai coachnya dan Ibu Nurhikmah sebagai coachingnya. Benar Pak. Oh, baik. Nah, coaching ini akan kita laksanakan berdasarkan rubrik yang ada. Nah, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke. Nah, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Kompetensi mendengarkan aktif Pak. Baik, kira-kira indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini apa Bu? Ya, mendengarkan secara aktif, memahami penuh permasalahannya, sehingga terdapat solusi nantinya. Oke, baiklah Bu. Kita bisa segera mulai. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Selamat malam Bu Nurhikmah. Gimana kabarnya malam ini Bu? Waalaikumsalam Bu Aisyah. Selamat malam. Baik, alhamdulillah. Oke Bu. Nah, waktu kita ini terbatas loh Bu. Nah, kira-kira apa sih yang ingin Ibu ceritakan malam ini Bu? Begini Bu, akhir-akhir ini saya agak merasa jengkel dan kecewa melihat keadaan kelas saya. Ibu merasa jengkel dan kecewa melihat kelas Ibu. Baik, bisa Ibu jelaskan apa yang membuat Ibu kecewa? Iya nih Bu, akhir-akhir ini sepertinya tingkat disiplin siswa di kelas saya itu menurun Bu. Ibu merasa disiplin siswa Ibu mulai menurun. Oke, jadi apa yang Ibu harapkan? Atau Ibu pengen dapat apa nih nantinya dari percakapan kita ini? Kalau saya sih Bu, inginnya nanti setelah percakapan ini saya dapat menemukan solusi bagaimana caranya untuk meningkatkan disiplin di kelas saya. Oke, tadi Ibu katakan bahwa kelas Ibu akhir-akhir ini mengalami menurunnya kedisiplinan ya Bu. Nah, menurut Ibu sendiri nih, disiplin itu idealnya seperti apa Bu? Menurut saya, disiplin itu merupakan perasaan taat, patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Gitu Bu. Oke, baik. Nah, Ibu mengatakan kelas Ibu agak menurun disiplinnya. Nah, kalau boleh saya tahu, dari segi mana Ibu memandang bahwa disiplin di kelas Ibu menurun? Iya Bu, yang saya lihat akhir-akhir ini ada beberapa siswa yang datangnya tuh terlambat Bu. Oke, siswa datang terlambat. Selain itu, apa ada hal lain yang menurut Ibu menyebabkan turunnya kedisiplinan di kelas Ibu? Iya Bu, kadang ada siswa yang keluar kelas saat jam pelajaran berlangsung tanpa minta izin kepada saya. Dan saat saya masuk kelas, terkadang kelas juga kurang bersih, padahal sudah ada jadwal piket kelas. Baik, selain itu apa masih ada yang lain Bu? Sepertinya hanya itu saja yang utamanya Bu. Oke, jadi yang dapat saya tangkap adalah siswa yang datang terlambat, siswa keluar kelas tanpa izin saat pelajaran berlangsung, dan kurangnya kebersihan kelas. Gitu ya Bu, sehingga Ibu merasa siswa Ibu kurang disiplin. Benar Bu. Oke, nih misalnya
standar kedisiplinan itu misalnya ada antara 1 sampai 10. Nah, kira-kira menurut Ibu, kelas Ibu sekarang itu ada di level berapa, Bu? Kira-kira kurang lebih ada di angka 5, Bu. Oke, nah dari angka 5 ini kira-kira Ibu pengennya naik ke angka berapa, Bu? Saya pikir untuk sementara ini ke level 7 sudah cukup, Bu. Oke, nah kira-kira nih apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan di kelas Ibu? Kalau menurut saya kira-kira apa ya, Bu? Peraturan kelas atau apa ya, Bu? Sebenarnya hal itu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Membuat peraturan kelas, apa ada yang lain yang bisa dilakukan selain peraturan kelas yang agak tidak siswa merasa terbeban gitu, Bu? Apa ya, Bu? Kira-kira peraturan kelas atau keyakinan kelas ya, Bu? Nah, menurut Ibu, antara peraturan kelas dan keyakinan kelas, yang mana kira-kira lebih bisa diterapkan oleh siswa Ibu tanpa merasa terbebani? Oh iya, Bu. Sepertinya keyakinan kelas lebih tepat. Saya akan membuat keyakinan kelas yang poinnya termasuk datang tepat waktu, meminta izin kepada guru jika hendak keluar kelas saat jam pelajaran berlangsung, dan juga menjaga kebersihan kelas. Oke, nah kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam membuat keyakinan kelas tersebut? Saya rasa saya bisa berdiskusi dengan siswa apa-apa saja yang akan saya masukkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, baiklah Ibu. Bagus sekali. Waktu kita pun sepertinya ini sudah semakin di penghujung nih, Bu. Nah, kira-kira nih, kapan Ibu ada waktu gitu? Kapan Ibu merealisasikan atau melaksanakan hal tersebut? Mungkin dalam waktu dekat ini, Bu, sekitar seminggu ini. Oke, nah baik Bu. Saya sudah tidak sabar nih Bu, ingin mendengar cerita Ibu tentang keyakinan kelas yang Ibu buat bersama siswa Ibu dalam seminggu ini. Nah, untuk mendengar cerita Ibu, minggu depan kita ketemuan lagi ya Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Bagus sekali coaching yang saya dengar tadi. Nah, apa yang sudah dilakukan saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, terima kasih Pak. Tadi menurut saya indikator yang diinginkan sudah tercapai dengan adanya solusi yang diberikan tadi. Baik, bagus sekali. Nah, berdasarkan pengamatan dan catatan saya, setelah mendengarkan coaching tadi, bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip dan alur kita. Dan tidak ada terdapat kata-kata yang menjudge. Bagus sekali. Semoga coaching ini akan dilaksanakan bukan hanya untuk rekan sejawat, tetapi juga bisa kita terapkan pada peserta didik. Amin. Baik Pak, insya Allah bisa. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabar Bapak dan Ibu? Waalaikumsalam. Kabar baik. Baik Bu. Jadi benar nih kita hari ini akan melakukan coaching. Benar Bu. Siapa yang sebagai coach dan siapa yang sebagai coachee? Saya sebagai coachee dan Pak Dedi sebagai coach. Nah, ada baiknya pertama-tama kita diskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Oke, Bu.
Apa aja yang menjadi penilaiannya, Bu? Tentu ada tingkatan atau kisi penilaian. Bagaimana tingkatannya, yaitu yang pertama tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai, dan sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Oke, Bu, saya setuju. Bagaimana Bu Aisyah? Oke, saya juga setuju. Oke, setuju ya. Sekarang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Sepertinya ketiganya deh, Bu. Yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang terpenting sesuai alur cerita. Oke, secara spesifik kompetensi mana yang ingin diobservasi? Sepertinya kompetensi kehadiran penuh, Bu. Nah, sekarang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang diinginkan itu apa, Pak? Tercapai tidaknya terlihat dari kehadiran penuh dari coach dan coachee. Dengan itu akan terlihat tujuan dari coaching nantinya, tentunya sesuai alur cerita. Oke, selamat melakukan coaching Bapak dan Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, Pak. Kabar baik, Pak. Waktu kita terbatas ya, Bu. Apa yang Ibu ingin ceritakan hari ini? Begini, Pak. Di kelas saya, anak-anak beberapa waktu terakhir ini saat belajar ada beberapa anak yang keluar tanpa meminta izin, Pak. Terus ada yang mengganggu teman, ada yang datang terlambat, dan ada yang tidak pikir kelas, Pak. Pusing saya, Pak. Begitu ya, Bu. Apa ada hal lain lagi yang ingin Ibu ceritakan di kelas Ibu? Ada, Pak. Ada anak yang tidak mengerjakan tugas, Pak. Terus beberapa anak juga kurang aktif dalam kelompok belajar. Oke, Bu. Jadi dari sekian masalah yang Ibu kemukakan terjadi di kelas, dapatkah Ibu tarik benang merah masalah yang Ibu kemukakan tadi? Bisakah seperti ini, Pak ya? Menurunnya tingkat kesadaran diri anak di kelas gitu, Pak. Oke, Bu. Dari percakapan kita ini, apa yang Ibu harapkan di akhir percakapan nantinya? Kalau saya sih berharap di akhir percakapan nanti saya dapat menemukan solusi, Pak, sehingga saya bisa meningkatkan kesadaran diri anak di kelas saya. Baik, Bu. Dari yang Ibu kemukakan bahwa kesadaran diri anak di kelas mulai menurun. Nah, menurut Ibu, idealnya kesadaran anak di kelas itu seperti apa? Menurut saya, kesadaran diri anak di kelas itu kalau di mana anak-anak murid saya itu dengan penuh kesadaran dirinya dari hatinya gitu untuk bertindak positif. Mau datang tepat waktu, izin jika mau keluar saat jam pelajaran. Ya intinya mau disiplin dari kesadaran dirinya sendiri gitu, Pak. Oke, jadi menurut Ibu begitu ya. Sekarang Ibu mau membenahi kesadaran diri anak di kelas Ibu, benar kan? Benar sekali, Pak. Nah, apa saja yang Ibu ingin benahi? Seperti yang tadi saya katakan, Pak, datang terlambat, terus tidak piket, mengganggu teman, kemudian tidak izin saat keluar kelas, kemudian kurang aktif dalam belajar, dan ada yang tidak mengerjakan tugas, Pak. Oke, jadi dari yang Ibu kemukakan, saya bisa menangkap semua permasalahan yang dihadapi murid Ibu karena kurangnya kesadaran diri anak di kelas. Benar sekali, Pak. Nah, sekarang jika standar atau level ada dari 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu tingkat level kesadaran diri anak di kelas Ibu berada di level berapa? Menurut saya kalau untuk saat ini, Pak, masih berada di level 5, Pak. Oke, di level 5, Bu ya.
Jika Ibu ingin meningkatkannya di level berapa Ibu yang harapkan? Kira-kira sih saya pengennya di level 8 lah, Pak. Oke, di level 8 Bu ya. Menurut Ibu, usaha apa yang Ibu bisa lakukan agar bisa meningkatkannya? Apa bisa dengan peraturan kelas, Pak ya? Apa ada yang lain? Memajang tata tertib mungkin? Apakah yang lain masih ada? Bagaimana dengan menerapkan keyakinan kelas? Mungkin yang lain? Sepertinya itu saja lah, Pak. Baiklah. Dari yang Ibu sebutkan tadi yaitu memajang tata tertib, membuat peraturan kelas, dan menerapkan keyakinan kelas, menurut Ibu yang mana bisa meningkatkan kesadaran diri anak di kelas? Kalau menurut saya, kalau memajang tata tertib, iya pula kalau dibacanya dan diingatnya, apalagi terlalu banyak yang harus dipatuhi. Benar, Bu. Kalau peraturan kelas, lebih cocok rasanya. Bukan Pak, sepertinya keyakinan kelas lebih tepat ya Pak ya? Nah, sekarang coba Ibu bayangkan sisi negatif dan positif dari peraturan kelas dan keyakinan kelas. Setelah saya pikir Pak, dari sisi negatif dan positifnya, sepertinya saya lebih condong memilih keyakinan kelas deh Pak. Kenapa Ibu bisa lebih memilih keyakinan kelas? Karena menurut saya dengan keyakinan kelas, akan muncul kesadaran diri anak untuk berbuat lebih baik dari dalam dirinya sendiri gitu Pak. Benar Bu. Nah, supaya Ibu bisa meningkatkan kesadaran diri anak di kelas Ibu dengan menerapkan keyakinan kelas, siapa yang bisa membantu Ibu untuk membuat keyakinan kelas? Sepertinya saya bisa deh berdiskusi dengan anak-anak murid saya Pak. Apa yang akan Ibu lakukan dengan murid Ibu? Saya akan mengajak murid saya untuk melakukan curah pendapat apa yang akan ia yakini di kelasnya, kemudian menempel hasilnya di depan kelas, kemudian merangkum dan menulisnya dengan kalimat positif yang kedepannya sebagai keyakinan kelas, dan selanjutnya dipajang di kelas. Baik Bu. Kita semakin berada di akhir waktu percakapan ini. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan hal tersebut? Saya ini udah mulai semangat banget Pak. Jadi saya maunya sih secepatnya Pak. Oh iya, makin cepat makin bagus Bu. Mungkin dalam minggu ini Pak. Semangat Ibu ya. Saya tunggu ya cerita bagaimana Ibu menerapkan keyakinan kelas. Siap Pak. Tak sabar rasanya. Kita ketemu lagi ya minggu depan. Semoga sukses. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Bapak dan Ibu, coachingnya berhasil dengan baik. Terima kasih Bu. Menurut Bapak, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Menurut saya, kami sudah melakukan kehadiran penuh dan proses coaching sesuai alur kita, dan coach mendapatkan solusi yang diinginkan. Baik Bapak, berdasarkan pengamatan saya, coaching yang dilakukan tadi sudah berhasil, di mana terlihat kesadaran penuh, mendengar aktif, dan adanya pertanyaan berbobot, dan sesuai dengan alur cerita. Coach juga terlihat puas telah mendapatkan solusi dari coaching tersebut. Benar Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan dilakukan? Tentunya selain kehadiran penuh, pastinya mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sesuai rubrik penilaian, coaching yang dilakukan barusan sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Ibaratnya nih, level 1-3 ini sudah berada di level 3. Dan saya harap akan ada juga coaching berikutnya dengan murid atau rekan sejawat dan tenaga pendidik lainnya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat malam Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya malam ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik Bu. Baik. Malam ini Ibu akan melakukan coaching bersama Pak Dedi kan? Nah, di mana Ibu sebagai coach dan Pak Dedi sebagai coachee. Benar, Bu. Benar Bu. Jadi, coaching yang akan dilaksanakan ini berdasarkan rubrik yang sudah ada ya Bu ya. Nah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan dikembangkan pada kali ini yaitu kehadiran secara utuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Untuk secara spesifiknya, kompetensi apa yang akan dikembangkan, Bu? Yang akan diobservasi gitu. Mendengarkan secara aktif, Bu. Baik, oke. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa ya, Bu? Baik, Bu. Indikator ketercapaiannya yaitu mendengarkan dengan seksama yang menjadi permasalahan coaching dan memahami apa yang telah diceritakan oleh coaching. Oke, baik Bu, kita bisa memulai kegiatan coaching ini sekarang. Silahkan Bapak dan Ibu, semangat. Baik, terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang ingin diceritakan? Waalaikumsalam, Bu. Selamat malam, Bu. Alhamdulillah ada, Bu. Oke Pak, waktu kita terbatas nih ya. Kira-kira apa sih yang ingin Bapak ceritakan hari ini? Baik, Bu. Saya merasa anak-anak di kelas saya sepertinya tidak berkonsentrasi di kelas. Oke Pak, bisa diceritakan lebih rinci apa yang membuat anak-anak di kelas kurang berkonsentrasi? Begini, Bu. Saya melihat siswa di kelas saya kurang berkonsentrasi dalam mendengarkan pelajaran. Seperti masih ada yang berbicara bersama teman, masih ada yang permisi untuk keluar kelas, ternyata mereka pergi ke kantin. Bapak merasa bahwa siswa di kelas Bapak kurang berkonsentrasi dalam mendengarkan pembelajaran di kelas. Jadi, setelah percakapan ini, apa yang Bapak harapkan atau Bapak inginkan? Saya inginnya sih nanti setelah percakapan ini saya dapat menemukan solusi bagaimana caranya untuk meningkatkan konsentrasi belajar di kelas saya. Oke, tadi Bapak katakan bahwa kelas Bapak akhir-akhir ini mengalami kurang konsentrasi dalam mendengarkan pembelajaran. Nah, menurut Bapak sendiri, idealnya konsentrasi siswa di kelas itu bagaimana ya, Pak? Menurut saya idealnya konsentrasi siswa di kelas itu seharusnya siswa memiliki konsentrasi penuh untuk memperhatikan guru dalam menjelaskan pembelajaran serta aktif bertanya di dalam kelas. Baik, Pak. Bapak mengatakan kelas Bapak agak menurun konsentrasinya. Nah, kalau boleh saya tahu, dari segi mana Bapak melihat bahwa konsentrasi siswa di kelas Bapak itu menurun? Iya, Bu, yang saya lihat akhir-akhir ini banyak siswa yang tidak memperhatikan pelajaran atau mendengarkan guru selama jam pelajaran. Oke, siswa yang tidak mendengarkan penjelasan guru di kelas. Selain itu, apa ada hal lain yang menurut Bapak menyebabkan turunnya konsentrasi belajar siswa di kelas Bapak? Iya, Bu. Kadang ada siswa yang mengobrol bersama temannya, atau ada yang tidur di kelas, bahkan ada yang permisi untuk ke WC, ternyata malah ke kantin, karena tidak ingin mengikuti pelajaran. Baik, apa masih ada yang lain, Pak? Sepertinya itu saja sih yang utamanya, Bu.
Oke, jadi yang dapat saya tangkap di sini, siswa yang tidak mendengarkan penjelasan guru, seperti mengobrol bersama teman, tidur di kelas, bahkan pergi ke kantin karena tidak ingin mengikuti pelajaran. Benar, Bu. Baik Pak, misalnya nih, standar konsentrasi itu kan ada di antara 1 sampai 10. Kira-kira menurut Bapak, kelas Bapak ini ada di level berapa sekarang? Kira-kira kurang lebih ada di angka 5, Bu. Nah, dari angka 5 ini kira-kira Bapak pengennya naik ke angka berapa, Pak? Saya pikir untuk sementara ini ke level 7 cukup, Bu. Oke, menurut Bapak kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa di kelas Bapak? Nah, sebenarnya itu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Apa ya kira-kira? Mungkin meminta anak untuk mengerjakan tugas kelompok. Meminta anak mengerjakan tugas kelompok. Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan agar anak tidak merasa bahwa pelajaran ini sulit? Hmm, Apa ya, Bu? Kira-kira tugas kelompok atau keyakinan kelas ya, Bu? Nah, menurut Bapak, antara tugas kelompok dan keyakinan kelas, yang mana kira-kira lebih bisa diterapkan oleh siswa tanpa siswa merasa terbebani? Oh, iya, Bu. Sepertinya keyakinan kelas lebih tepat. Saya akan membuat keyakinan kelas yang poinnya termasuk memperhatikan guru di kelas, menyusun metode yang tepat agar anak-anak tidak mudah bosan dalam mengikuti dan anak yang kurang berkonsentrasi di kelas. Oke, kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak dalam membuat keyakinan kelas ini? Saya rasa saya bisa berdiskusi dengan siswa apa-apa saja yang akan kami masukkan ke dalam keyakinan kelas. Baik, Pak. Waktu kita sepertinya sudah semakin sedikit, Pak ya. Nah, kira-kira kapan ya Bapak bisa merealisasikan dan melaksanakan hal tersebut, Pak? Mungkin dalam waktu dekat ini, Bu. Sekitar minggu ini kali. Baik, Bapak. Saya ingin mendengar cerita Bapak tentang keyakinan kelas yang Bapak buat dalam seminggu ini. Minggu depan kita ketemu lagi ya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, bagus sekali. Coaching pada kali ini bagus sekali, seperti yang saya dengarkan tadi. Apakah indikator ketercapaian sudah terlaksana dengan baik, Bapak Ibu? Terima kasih, Bu. Baik, untuk indikator ketercapaiannya sudah terlaksana sesuai dengan yang diinginkan, serta solusi sudah ditemukan. Nah, bagus. Bagus sekali. Berdasarkan catatan saya, menurut pengamatan saya, dari percakapan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta dan tidak terdapat kata-kata yang menjudgment. Kemudian, dengan adanya coaching ini memberikan solusi yang tepat bagi coaching. Nah, semoga coaching ini tidak hanya diterapkan pada teman sejawat, tetapi diterapkan bersama peserta didik. Ya, Bapak Ibu, semangat. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.